Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukri dengan NIM 244661109. Dan saya Nurlayatul Khairyashaka dengan NIM 24466111005. Kami dari kelompok 5 akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Geometri Analitik dengan dosen pengampu Dr. Eni Listiawati SSI MPD. Yuk simak video kami. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang kuasa lingkaran. Nah, yang pertama kami akan menjelaskan tentang kuasa titik terhadap lingkaran. Nah, di sini jika diketahui sebuah titik P, titik P dan lingkaran L, ini adalah lingkaran L yang berpusat di M, dan sebarang garis yang melalui titik P dan memotong lingkaran di A dan B. Nah, jadi ini titik P-nya, kemudian memotong lingkaran di titik A dan titik B. Maka yang dimaksud dengan kuasa titik P terhadap lingkaran L adalah perkalian panjang dari PA dikali panjang PB. Nah, kemudian di sini ada titik P yang ada garis tetapi tidak memotong lingkaran. Nah, ini merupakan garis singgungnya, garis singgung titik P dan titik C. Sehingga untuk kuasa titik P-nya yaitu PC dikali PC. Kemudian menurut definisi, maka kuasa titik P ditulis dengan K dalam kurung P atau KP adalah, nah di sini menurut definisi yang tadi, didapatkan KP sama dengan PA dikali PB. Nah, misalkan C adalah titik singgung garis yang melalui P, perhatikan bahwa PC merupakan garis singgung dari titik P ke titik singgung lingkaran. Jadi, kuasa titik P terhadap lingkaran L adalah kuadrat panjang garis singgung lingkaran dari titik P ke titik singgungnya, yaitu, saya sudah jelaskan yang tadi, sehingga diperoleh KP sama dengan PC kuadrat atau KP sama dengan PC dikali PC. Kemudian di sini, apabila koordinat titik P adalah X1, Y1, kita misalkan di koordinatnya titik P itu X1 dan Y1. Nah, dan lingkaran mempunyai persamaan yang berbentuk X min H dalam kurung kuadrat ditambah dalam kurung Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini termasuk persamaan lingkaran yang berbentuk baku. Maka kuasa titik P terhadap lingkaran L adalah, nah kita tinggal substitusikan saja dari persamaannya, kita masukkan koordinatnya sehingga didapatkan KP sama dengan X1 min H kuadrat ditambah dalam kurung Y1 min K kuadrat min R kuadrat. Nah, jika persamaan lingkaran L berbentuk umum, nah yang tadi kan berbentuk baku. Nah, sekarang yang berbentuk umum yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka kuasa titik P, nah kita misalkan P-nya di sini X1 dan Y1 terhadap lingkaran L adalah, nah jadi kita tinggal substitusikan saja sehingga diperoleh KP sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 sama ditambah C. Nah, kemudian di sini ada catatan. Jika titik P berada di luar lingkaran L, maka kuasa titik P terhadap lingkaran tersebut adalah positif. Nah, ini misalkan ilustrasinya, ini adalah titik P yang berada di luar lingkaran. Nah, hal ini sudah jelas karena panjang garis singgung dari titik P ke titik singgungnya adalah bilangan positif. Nah, jadi ini dari titik P ke
titik singgungnya di sini yaitu bernilai positif, sehingga diperoleh KP lebih besar dari 0 karena bilangannya positif. Kemudian, jika titik P berada pada lingkaran, maka kuasa titik P terhadap lingkaran itu adalah 0. Nah, kita ilustrasikan di sini. Ini ada lingkaran dan ada titik P. Titik P-nya berada pada lingkaran. Nah, jadi kuasa titik P terhadap lingkaran itu adalah 0. Jadi ilustrasinya seperti ini ya, sehingga diperoleh KP sama dengan 0. Jika titik P berada di dalam lingkaran, maka kuasa titik P terhadap lingkaran adalah negatif. Kita ilustrasikan seperti ini, ada lingkaran, kemudian titik P-nya berada di dalam lingkaran, sehingga memperoleh panjang garis singgungnya yaitu imajiner. Hal ini sesuai kenyataan geometrik bahwa garis singgung lingkaran tidak bisa dikonstruksi dari sebuah titik di dalam lingkaran. Nah, sehingga diperoleh KP-nya kurang dari 0 karena bernilai negatif. Selanjutnya adalah garis kuasa. Definisi garis kuasa adalah tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuasa sama terhadap dua lingkaran berupa garis lurus. Itulah yang disebut dengan garis kuasa. Di sini kan ada dua lingkaran, lingkaran L1 dan lingkaran L2. Dan ada sebarang titik P1, di mana P1 ini mempunyai kuasa sama terhadap lingkaran L1 dan terhadap lingkaran L2. K1 P1 sama dengan K2 P1. Dan juga ada sebarang titik P2. P2 ini juga mempunyai kuasa sama terhadap lingkaran L1 dan terhadap lingkaran L2. K1 P2 sama dengan K2 P2. Jika diteruskan beberapa titik yang mempunyai kuasa yang sama, maka akan membentuk satu garis lurus. Itulah yang disebut dengan garis kuasa. Jika diberikan dua lingkaran L1 dan L2, di mana L1 dengan bersamaan x kuadrat plus y kuadrat plus A1x plus B1y plus C1 sama dengan 0, dan persamaan L2-nya x kuadrat plus y kuadrat plus A2x plus B2y plus C2 sama dengan 0. Maka persamaan garis kuasa lingkaran L1 dan L2 adalah, culah rumus ini, L1 min L2 sama dengan 0, atau L2 min L1 sama dengan 0. Di sini sebagai contoh, tentukan titik pada sumbu X yang mempunyai kuasa sama terhadap lingkaran L1 dengan persamaannya ini dan L2 dengan persamaan ini. Dan tentukan kuasa titik tersebut terhadap kedua lingkaran. Penyelesaiannya yang dicari adalah titik X yang mempunyai kuasa sama terhadap lingkaran 1 dan terhadap lingkaran 2. Dan yang kedua adalah kuasa titik tersebut kepada dua lingkaran atau titik KP atau KP. Garis kuasa lingkaran L1 dan L2 adalah L1 min L2 sama dengan 0. Lalu disederhanakan persamaan L1 dan L2 dengan mengkuadratkan dan menjadi x kuadrat min 2x plus 1 plus y kuadrat min 8y plus 16 min 16 min x kuadrat min y kuadrat min 2x plus 6y plus 15 sama dengan 0. Lalu disederhanakan persamaan tersebut dan membentuk persamaan yang lebih sederhana. Negatif 4x min 2y plus 16 sama dengan 0. Kemudian kedua ruas dibagi min 2 dan membentuk 2x plus y min 8 sama dengan 0. Persamaan garis kuasa lingkaran L1 dan L2 artinya semua titik-titik yang memenuhi persamaan tersebut memiliki kuasa sama terhadap lingkaran L1 dan L2. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaannya. Berapakah nilai X yang mempunyai kuasa sama terhadap lingkaran L1 dan terhadap L2?
Jika berada pada sumbu X, maka koordinat Y sama dengan 0. Lalu, substitusikan persamaan di atas. 2X plus Y min 8 sama dengan 0. 2X min 8 sama dengan 0. X sama dengan 4. Jadi, koordinat yang dicari adalah X, Y, yaitu 4,0. Untuk mencari KP atau kuasa titik P, kalian boleh substitusikan ke salah satu persamaan lingkaran. Boleh ke persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini saya ambil persamaan 1 yang berbentuk X min 1 kuadrat plus Y min 4 kuadrat min 16. Lalu substitusikan X sama dengan 4 dan Y sama dengan 0. Sama dengan 4 min 1 kuadrat plus 0 min 4 kuadrat min 16 sama dengan 9 ditambah 16 min 16 sama dengan 9. Itu adalah nilai kuasa titik P terhadap kedua lingkaran. Jadi kalian hanya mencari satu saja, karena jaraknya pasti sama antara kedua lingkaran tersebut. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.